Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengertian, supaya dengan demikian kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu dapat memimpin setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yosua 14 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Demikian Yosua 14 ayat 8. Tema kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti sering menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Wah, itu ya, lagu yang sangat tentu memberkati kita sekalian. Sekaligus mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki komitmen di dalam mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus bukan hanya sekedar ucapan bibir, mengikut Yesus bukan juga ikut-ikutan, akan tetapi perlu ada ciri yang menunjukkan bahwa kita benar adalah pengikut yang sepenuh hati, bukan setengah hati. Bukan mengasihi dengan setengah hati, tapi mengasihi dengan segenap hati. Karena itu saudara, mari kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Kaleb. Dia adalah rekan sekerja Yosua sejak awal perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mari kita perhatikan ada beberapa ciri yang dapat kita contoh, yang dapat kita teladani dari kehidupan Kaleb berdasarkan Yosua pasal 14. Yaitu yang pertama, hidup dalam kejujuran. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, jelas di sana disebutkan bahwa Kaleb itu hidupnya jujur. Ada yang pernah berkata begini, hidup itu jangan terlalu jujur. Kalau terlalu jujur, kita bisa rugi, bahkan tidak dapat apa-apa. Misalnya kalau dagang terlalu jujur, ya tidak dapat untung. Begitulah komentar orang tertentu. Dalam ayat 7 disebutkan bahwa ketika Yosua dan juga Kaleb diberikan tugas menjadi pengintai negeri Kanaan, kemudian mereka pulang dan memberikan laporan yang sejujur-jujurnya. Jadi Yosua maupun Kaleb orangnya jujur. Banyak orang bekerja dan kemudian memberikan laporan yang tidak jujur, agar dia mendapatkan untung yang melimpah, untung yang lebih. Kaleb hidup dalam kejujuran, dan kita lihat bahwa ketika mereka memberikan laporan yang jujur, itu menyenangkan pemimpin. Siapa itu? Musa. Tapi terlebih Tuhan disenangkan. Yang kedua, hidup dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yosua 14 ayat 8-9. Ketika Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang jujur, memang banyak di antara umat yang bersungut-sungut. Banyak yang marah dan tawar hati. Mereka tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji menyertai mereka. Akan tetapi Kaleb dan Yosua berbeda. Mereka tetap setia mengikut Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sekalipun ada tantangan yang harus dihadapi. Sangat menarik dan luar biasa bahwa dari angkatan Musa, hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Ini luar biasa. Yang ketiga, hidup dalam iman yang dinamis. Itu bisa kita baca ayat 10-12. Kaleb merindukan agar dia sampai ke tanah perjanjian, dan bukan hanya sampai tetapi menduduki tanah perjanjian. Dia sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sampai pada usia 85 tahun, sudah tua, tetapi dia tetap merasakan
kekuatan dari Tuhan. Dia tetap merasakan bahwa dia masih memiliki semangat muda, kekuatannya kok tidak berkurang. Dia tetap bekerja keras. Bahkan dia ikut berperang melawan musuh-musuh dengan iman yang teguh. Dia tetap meyakini bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Dan akhirnya kita lihat bahwa dia mengalami kemenangan. Dia akhirnya dapat sampai ke tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Dan apa yang dia rindukan, apa yang dia imani, itu menjadi kenyataan. Saudara, mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jangan ada keraguan sedikit pun. Karena keraguan akan menurunkan kadar iman kita. Tetap mengikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin menuntun kita di jalan yang salah. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tapi dia terus berjanji akan menopang kita. Dia akan membawa kita sampai kepada kerajaan yang kekal. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu saudara, ikutilah dia dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahaminya. Dan lebih daripada itu kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan iman kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kita dalam melakukan segala tugas-tugas kita di sepanjang hari ini. Salam.